Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwati as-salihat, كيف حالكن؟ لعلنا في الصحة التامة ونسأل الله العافية والسلامة. فقبل أن ندخل إلى درسنا في هذا اليوم هيا ندعو سويا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب نبدأ بسم الله. يا أخواتي في الله، بالأمس تكلمنا عن أخطاء يجب الحذر منها. فالأول ماذا؟ الحسد. لابد أن نبتعد عن فعل الحسد. لابد أن نبتعد عن فعل الحسد. فما هو الحسد يا أخوتي في الله؟ نراجع أولا. الحسد يعني ماذا؟ كراهة الإنسان ما أنعم الله به على غيره. إذن نكره فيما أنعم الله على غيرنا. مثلا إذا هناك من تجد الهدية، فالهدية يا أخوتي في الله هذه من نعمة الله، نعمة من نعم الله. فإذا كانت صديقتنا تجد الهدية، فإذا كنا نكره لأنها تجد الهدية ونحن لا نجد، فهذا من فعل الحسد يا أخوتي في الله، فهذا من فعل الحسد. وهناك إن الحاسد يقع في محاذير. هناك 10. هناك 10. فتكلمنا قبل أسبوعين حتى 5. وقبل أسبوع في جوجل ميت تكلمنا 5 بعده، يعني أن الحسد ينافي كمال الإيمان. يعني الحسد itu mengurangi kadar iman kita, mengurangi kesempurnaan iman kita. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Idan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Lianna qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, madza? Kamu tidak akan beriman, kamu bukan orang beriman sampai kamu mencintai atau menyayangi orang lain atau saudara kamu sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Tsumma as-sabi' anna al-hasad yujibu i'radil 'abdi an su'alillahi ta'ala min fadlih. Idzan al-hasid kama takallamna bil amsi anna al-hasid itu adalah orang. Kalau hasad itu perbuatannya, sedangkan hasid itu orangnya. Jadi hasid itu orang yang hasad. Idan annal hasad yujibu iradil abdi an su'alillahi ta'ala min fadlih. Idan al hasid la yuridu an yada'u Allah wa yatlubu min Allahil fadl. Idan al hasid ya akhwati fillah, orang yang hasad itu tidak ingin lagi berdoa kepada Allah agar mendapatkan kenikmatan yang setimpa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Dia bahkan sudah jadi malas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya memikirkan kesenangan, yang hanya memikirkan kenikmatan yang telah orang lain dapatkan. Namun dia lupa akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang hasad itu
Orang yang hasad itu tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Karena apa? Karena dia telah merasa benci. Dia hanya memikirkan kenikmatan yang orang lain dapatkan tanpa dia mengingat bahwa kenikmatan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin mendapatkan kenikmatan yang sama yang orang lain dapatkan, maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. نعم فهمتنا هذا ثم الثامن أن الحسد يوجب ازدراء نعمة الله عليه. ما معنى هذا؟ ما معنى أن الحسد يوجب ازدراء نعمة الله عليه؟ يعني أن الحاسد يرى أنه ليس في نعمة. إذن الحاسد هذا لا يرى أنه يظن. Orang yang hasad akan menganggap bahwa dirinya tidak mendapatkan kenikmatan lagi. Fahada bal huwa la yashkur malladhi a'tahu Allah. Jadi karena dia merasa bahwa dia sekarang tidak mendapatkan kenikmatan, maka dia lupa akan kenikmatan yang lain yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka dia akan termasuk orang-orang yang tidak syukur, yang kufur nikmat. Fa na'udzu billahi min hadza. Tsumma ats-tsamin madza? Annal hasad khulqun dzamim, bahwa hasad itu perbuatan yang tercela. Kemudian annal hasid idza hasada fal ghalib an ya'tadi 'alal mahsud. Al hasid, na'am, idza hasada idza yaf'alul hasad fal ghalib an ya'tadi 'alal mahsud. Ya'tadi madza? Ya'tadi yani yaghdab atau merasa bahwa orang yang dihasadi itu atau orang yang mendapatkan kenikmatan itu adalah musuhnya. Dia akan merasa seperti itu. Wa na'udzu billah an nakuna mithla dzalik. Wa hina idin ya'khudul mahsud min hasanatihi. Lihat setelahnya, wa hina id ya'khudul mahsud min hasanatihi. Madza hadza? Idzan hasanat yakni pahala yang pahala dari orang-orang yang berbuat hasad itu, ya akhwati fillah, akan berkurang. Akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena ini adalah perbuatan dosa. Berkurang, kemudian orang yang dihasadkan itu, orang yang dihasadi itu akan mengambil pahala tersebut. Jadi siapa yang rugi? Maka hasad itu adalah termasuk salah satu perbuatan yang rugi, ya akhwati fillah. Tsumma al-khulasah. Khulasah itu ringkasannya, annal hasad khulqun dzamim wa ma'al asaf annahu aktsaru ma yujadu bainal ulama wa talabatul ilm. Idzan aktsaru ma yahduts al-hasad fi man, ya akhwati fillah, fil ulama wa kadzalika talabatul ilmi. Banyak terjadi kedengkian antara siapa, ya akhwati fillah? Al ulama wa kadzalika man talabatul ilmi. Hada ikhtibarun lana. Ini ujian dan cobaan dari kita, ya akhwati fillah. Karena apa? Orang yang tidak berilmu kemudian melakukan hasad itu masih wajar karena dia orang yang tidak berilmu. Tapi sekarang di akhir zaman ini, akhwati fillah, yang terjadi apa? Hasad itu al-hasad yakunu baina man al-ulama wa talabatul ilmi wa hadha ikhtibarun lana. Karena
hasad itu adalah perbuatan buruk. Maka setan itu selalu menghantui kita, selalu menggoda orang-orang penuntut ilmu dan juga ulama agar berbuat hasad. Maka dari itu ya akhwati fillah, selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari perbuatan buruk ini. طيب ثم الثاني ففي هذا اليوم سنتكلم بعد الحسد ماذا؟ الإفتاء بغير علم. ثم الثالث الكبر. طيب نرى الإفتاء بغير علم. نعم استعددنا يا أخوتي في الله، خذنا الكتاب وكذلك القلم. نعم الإفتاء بغير علم. يجب على العباد أن يتقوا الله تعالى وألا يتكلموا إلا عن علم وبصيرة. طيب الإفتاء بغير علم. الإفتاء ماذا؟ Al-ifta yakni berfatwa atau memberikan penjelasan tentang suatu ilmu, menjelaskan tentang sesuatu yang ada kaitannya dengan agama atau hukum-hukum dari yang ada kaitannya dengan agama, bighairi ilmin, tapi tanpa ilmu, tanpa berlandaskan ilmu yang sesuai dengan Alkitab wa kadzalika as-sunnah. Fahadha la budda an nantabih, la budda an nabta'id an hadha fi'il. Kita harus berhati-hati dengan ataupun menghindari dengan perbuatan ini. Yajibu 'alal ibad. Man ibad ya akhwati fil al-ibad yakni hamba Allah. Nah, kita nahnu yajibu 'alaina an madza? An yattaqullah, fayajibu alaina nahnu muslimin ya akhwati fillah, nahnu muslimun, fayajibu alaina madza? An nattaqillah, yani bittaqwa, bi fi'li awamirihi wa tarku nawahihi, wa alla yatakallamu illa an ilmin wa basiratin. Dan juga jangan berkata kecuali berlandaskan atas ilmu, wa kadzalika basiratun. Dan basirah apa? Yakni bukti. Yakni bukti atau dalil-dalil yang dalil ataupun hujjah sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Tayyib, jadi ketika kita ingin menasihati seseorang ataupun ingin berceramah, kita tidak boleh asal-asal menasehati ataupun berceramah tentang suatu hukum yang ada kaitannya dengan agama ini tanpa kita melihat dalil-dalil yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Qala ta'ala astagfirullah. Wa qala ta'ala wala taqulu. Ini salah ya akhwati fillah, idan bukan waqala tapi wala taqulu. Qafnya itu dihapus ya. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadib. Hadza halalu wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadiba la yuflihun. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadib. Kadib madza ya akhwati fillah? Bohong. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadib. Hadza halalun wa hadza haramun litaftari 'ala Allahil kadib. Jadi, dan jangan kamu mengatakan dengan lisan kamu dengan dusta. Jadi kita jangan mengatakan perkataan yang dusta ya akhwati fillah, yang bohong, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Jangan untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Maksudnya apa?
menjelaskan suatu hukum Allah itu sesuai hawa nafsunya, mengatakan hadza halal wa hadza haram litaftari 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Dan siapa yang mengadakan kebohongan terhadap Allah, la yuflihun, tidak akan beruntung. Tentunya, jadi maksudnya apa dari ayat ini? Yakni jangan kita mengatakan bahwa ini adalah haram, ini halal, hada haramun wa hada halal, sesuai dengan hawa nafsu kita tanpa melihat bahwa ini benar-benar halal sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Seperti apa? Ada yang mengatakan al-ifta' bi ghairi ilmin, yaqulu anna al-khinzir halal. Pernah terjadi ya akhwati fillah, ada yang berkata bahwa al-khinzir, fahimtuna al-khinzir, babi, afwan ya, khinzir itu babi, afwan, khinzir itu artinya babi. Ada yang mengatakan bahwa al-khinzir itu halal. Fahadha la yajuz ya akhwati fillah. Fala taqulu wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib. Jangan mengatakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwa zina itu halal. Berbuat zina itu halal. Fahadha la yajuz. Baik. Wa inna min akbaril jinayat an yaqula asy-syakhsu an syai'in. Min akbaril jinayat, jinayat mah ada kejahatan, an yaqula asy-syakhs an syai'in. Seseorang sesungguhnya kejahatan yang paling berbahaya itu adalah jika seseorang berkata innahu halal wa huwa la yadri ma hukmullahu fi. Huwa yaqul anna hadzal halal, anna zina halal, walakinnahu la yadri ma hukmullahu fihi. Tapi dia tidak tahu apa hukumnya. Walakinnahu yaqulu linnas anna zina haram, anna zina halal. Fahadha na'udzu billahi min dzalik. Aw yaqulu 'anil syai' innahu haramun wa huwa la yadri an hukmillahi fi. Dan juga ada juga yang mengatakan, atau ada yang mengatakan innahu haram wa huwa la yadri an hukmillahi fi. Aw yaqulu 'anil syai' innahu wajibun, anna hadzal fi'l wajib wa huwa la yadri anna Allah aujabahu. Masalan huwa yaqul anna, ada yang mengatakan bahwa sesuatu itu wajib. Seperti apa? Contohnya puasa Senin Kamis. Contohnya ini. Jika ada yang mengatakan bahwa puasa Senin Kamis itu wajib, wa huwa la yadri, tapi sebenarnya dia tidak tahu bahwa hukumnya itu apa yang sebenarnya, apakah wajib atau sunnah. Fahadha la yajuz ya akhati fillah. Wa yaqulu 'anil syai' innahu ghairu wajib wa huwa la yadri anna Allah lam yujibuhu. Inna hadhihi jinayatun wa su'u adab. Sesungguhnya ini jinayatun, inna hadhihi hadzal fi'l jami' jinayatun ya akhati fillah, kejahatan, wa su'u adab. Su'u adab mada? Adab yang buruk ma'allahi azza wa jal, wa su'u adab ma'allahi azza wa jal, dan juga adab yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Falima nahnu natakallam min ghairi ilmina. Kita berbuat tidak baik saja kepada orang lain atau berperilaku buruk dengan adab yang buruk terhadap orang lain, itu adalah
perbuatan yang salah di mata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau berbuat buruk atau beradab buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita? Fahadha na'udzu billahi min zalik ya akhwati fillah. Fala budda an nantabih, kita harus berhati-hati ya akhwati fillah sebelum menasihati ataupun memberikan suatu hukum atau dalil kepada orang lain. Kita harus melihat kembali apakah ini sebenarnya wajib ataupun halal ataupun haram. Fahimtunna? Tsumma unzurna fi safha 53, halaman 53, paragraf yang kedua. Kaifa ta'lam ayyuhal abdu anna al-hukma lillahi thumma tataqaddam baina yadayhi fataqul fi dinihi wa syari'atihi ma lam ta'lam? Kaifa ta'lam ayyuhal abdu anna al-hukma lillahi thumma tataqaddam baina yadayhi fataqulu fi dinihi wa syari'atihi ma lam ta'lam. Bagaimana kamu wahai seorang hamba Allah, kamu mengatakan sesuatu tentang syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala yang kamu tidak tahu sebelumnya, yang kamu tidak memiliki ilmu sebelum itu. Laqad qarana Allahu al-qawlu alaihi bila ilmin bisyirki. Hunaka unzurna laqad qarana Allahu al-qawlu alaihi bila ilmin. Allah Subhanahu wa taala telah mengaitkan antara al-qawlu alaihi bila ilmin, berfatwa atau berkata tanpa ilmu yang berlandaskan Alkitab was sunnah, bisyirki. Bisyirki, Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang berkata tanpa atau berfatwa tanpa dalil atau hujjah yang sahih, itu sama dengan syirik atau perbuatan syirik. Faqala subhanahu qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kamu berkata tentang Allah Subhanahu wa taala yang kamu tidak mengetahuinya atau kamu tidak mempunyai ilmu akannya. Fa ayyuhal ikhwah, wahai saudara-saudara sekalian, inna minal aqli wal iman wa min taqwallahi wa ta'zimihi an yaqulur rajul amma la ya'lam la a'lam. Fahimtuna hadha? Inna min aqlil wal iman wa min taqwallahi wa ta'zimihi an yaqulur rajul. Dan orang yang beriman, ya akhwati fillah, orang yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika dia ditanyakan tentang suatu ilmu atau tentang suatu syariat tapi dia tidak mengetahuinya atau dia belum belajar tentang itu, maka dia menjawabnya dengan la a'lam wallahu a'lam atau la adri atau is'al ghairi. Jadi contohnya gini, Ahmad itu seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang bertanya kepadanya tentang suatu hukum atau syariat Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia belum mengetahui hukum itu
hukum itu sebelumnya, dan dia juga belum mengajarkan hukum tersebut atau belajar tentang hukum tersebut sebelumnya, maka dia jangan langsung asal Ahmad nggak boleh langsung bilang oh ini wajib, ini halal, yang sebelumnya dia tidak mengetahui apakah itu sebenarnya wajib ataupun tidak wajib. Maka yang seharusnya Ahmad lakukan apa ketika dia tidak bisa menjawabnya? Mengatakan la a'lam, aku tidak mengetahuinya, la adri atau is'al ghairi, tanyalah kepada orang lain yang lebih tahu dari aku. Inna dzalika min tamamil aqli. Naam, li'anna an-nas idza ra'au tathabbutuhu wasiku bihi wa li'annahu ya'rif qadra nafsihi hina id wa yanziluha manzilataha wa inna dzalika aidan min tamamil iman billahi wa taqallah haitsu la yataqaddam baina yaday rabbih wa la yaqulu alaihi fi dinihi ma la ya'lam. Jadi ketika Ahmad itu mengatakan la a'lam atau wallahu a'lam, itu bukan berarti dia bukan orang yang beriman, bukan orang yang berilmu. Bahkan ketika dia tidak mengetahui tentang hukum sesuatu, kemudian dia mengatakan kepada orang yang bertanya tersebut wallahu a'lam, itu termasuk orang yang beriman dan juga orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia tidak mengatakan sesuatu yang tanpa ilmu, tanpa dalil yang jelas. Qala ta'ala, munculna qala ta'ala, dalilnya apa? Yas'alunaka 'anis sa'ah. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Maksudnya apa dari dalil ini? Ada orang yang bertanya, jika ada orang yang bertanya kapan hari kiamat itu terjadi, maka kul innama ilmuha inda rabbi, sesungguhnya yang tahu kapan terjadinya hari kiamat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Langsung begitu aja, atau wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Baik. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ayyuhan nas man su'ila an ilmin ya'lamhu falyaqul bihi. Man su'ila an ilmin, siapa yang ditanyakan tentang suatu ilmu kemudian dia mengetahuinya, falyaqul bihi, maka dia mengatakan atau menjawab soal tersebut sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan ilmu yang telah ia dapati. Wa man lam yakun indahu ilmun, wa man lam yakun indahu ilmun, idan idza kana huwa laisa lahu ilm an hadha syai' falyaqul Allahu a'lam. Fa inna minal ilmi an yaqul lima la ya'lam Allahu a'lam. Idan idza kunna la na'rif kama bayantu anifan, idza kunna la na'rif an hadzal ilm fanaqul Allahu a'lam. Taib. Wa mithalu min ifta'i bi ghairi ilmin an salatil maridi bi thiyabi fihi najasah. Lihat halaman 55, paragraf yang keempat, yang wa minha, semua bisa lihat, wa minha annal maridi, halaman 55 paragraf yang keempat, wa minha annal maridi. Silakan dilihat. Wa minha annal maridi idza tanajjasat thiyabuhu wa lam yakun an yutahhiruha yufta bi annahu la yusalli hatta yutahhir thiyabahu. Maksudnya apa? Annal marid itu orang yang sakit, idza tanajjasat thiyabuhu, ketika bajunya terkena
najis, walam yakun an yutahhirha, kemudian dia tidak bisa membersihkannya karena dalam keadaan sakit parah, tidak bisa bangun, tidak bisa bergerak. Nah, ada yang berfatwa yufta bi annahu la yusalli. Nah, ada yang berfatwa bahwa orang yang sakit tersebut tidak boleh sholat kecuali bajunya itu bersih dari najis. Wahadihi fatwa kadibah. Lihat di baris yang kedua. Wahadihi fatwa kadibah khotiah batilah. Dan ini adalah fatwa yang dusta, yang bohong, batil, yang batil. Tentunya yang salah. Karena apa? Gini, contohnya gini. Ahmad itu berfatwa. Dia mendapati bahwa ada pasien yang sakit, tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian dia berfatwa bahwa dia tidak boleh sholat. Karena apa? Karena bajunya ada najis. Nah, ketika pasien tersebut, orang yang sakit tersebut tidak bisa mengganti bajunya yang terkena najis karena alasan uzur karena sakit, sulit untuk diganti bajunya. Akan tetapi Ahmad itu berfatwa la yusalli hatta yutahhir thiyabuha minan najasa. Dia berkata bahwa pasien tersebut tidak boleh sholat, tidak boleh sholat sampai bajunya itu bersih dari najasa. Ini perkataan atau fatwa yang kadzib, yang batil, atau fatwa yang salah ya akhwati fillah. Fal marid, silakan dilihat sambungannya di baris yang kedua. Fal marid yusolli, fal marid yusolli walau kana alaihi thiyabun najasah. Mahma kana libasuhu ya akhwati fillah, mahma kana libasuhu fihi an najasah la ba'sa lil marid an yusolli. Naam. Lianna walau kana badanuhu najasan idza kana la yastati an yutahhir dzalika. Walaupun di tubuhnya itu ada najis, tidak apa, karena dia mempunyai uzur untuk membersihkan najis tersebut karena dia tidak bisa bergerak, sakitnya sakit parah. Jadi intinya Ahmad di sini berfatwa yang salah. Dia mengatakan bahwa pasien tersebut tidak boleh sholat karena bajunya ada najasah. Padahal Allah Subhanahu wa taala membolehkan ketika orang-orang yang memiliki uzur seperti sakit yang parah. Li'anna Allah yaqul, silakan dilihat baris yang ketiga. Li'anna Allah yaqul fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan perintahnya sesuai dengan kemampuan kamu. Maksudnya apa? Sesuai dengan kemampuan kamu itu seperti apa ya akhwati fillah? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rukhsah atau kemudahan. Contohnya apa? Ketika orang yang tidak bisa sholat berdiri, maka Allah membolehkan untuk duduk. Ketika dia tidak bisa sholat duduk, Allah membolehkannya untuk sholat dalam keadaan berbaring. Dan begitu pun seterusnya. Jangan bilang sholat itu harus qaiman. As-sholah takunu labuda an takuna qaiman. Wa in kana marid hada la yajuz li'anna Allah qad a'tana ar-rukhsah man la tastati' an tusalli qa'iman fa qu'udan. Nah, maka dia bisa sholat dalam keadaan duduk ataupun lain hal sebagainya. Tentunya hada. Thumma alhamdulillah intahayna min hada min al-fi'li minal
al-ifta' bighairi ilmin. Hada misaluhu. Anifan huwa misaluhu. Summa al-an nadkhul ila al-kibr. Al-kibr madza? Kita lihat pengertian dari al-kibr. Al-kibru yakni batrul haqqi wa ghamtun nas. Batrul haqqi madza? Yakni raddul haqq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas ihtiqaruhum, yakni ihtiqarun nas, yakni artinya apa? Batrul haqqi, menolak kebenaran. Ghamtun nas ihtiqaruhum, yakni memandang remeh atau memandang enteng seseorang, memandang remeh atau hanya memandang sebelah mata pada seseorang, menganggap bahwa dia itu adalah orang yang paling berhak, sombong bahwa dia yang paling berhak, yang paling banyak ilmu, yang paling banyak hartanya, dan juga dia raddul haq, yakni menolak kebenaran, seperti yang dilakukan di zaman Nabi Musa alaihi salam, seperti yang dilakukan Fir'aun. Fahada yusamma al-kibr, sombong, berbangga diri, dan juga menolak kebenaran. Wa minal kibriya, kibrun, kibriya. Kibriya itu jamaknya, kibrun itu mufrad. Wa minal kibriya radduka ala muallimik. Dan juga termasuk kibar ya akhwati fillah, yang termasuk sombong juga adalah radduka ala muallimik. Yakni madza? Huwa la yaqbal al-ilm min al-muallim. Dan juga termasuk orang yang sombong itu adalah, yang kibar itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran atau nasihat dari muallimihi, dari muallimnya, dari ustazahnya atau ustadznya. Wat tatawul alaihi wa su'ul adab ma'ahu, dan juga berperilaku yang buruk atau beradab yang tidak baik terhadap muallim atau guru. Fahadha kadzalika yusamma al-kibriya, yusamma al-kibr. Fahadha, ya akhwati fillah, kalian harus, makanya kita belajar adab dan akhlak agar antunna bisa memiliki adab yang baik. Karena apa? Jika antunna berkata yang kasar kepada orang tua antunna ataupun mudarrisah atau ustazah antunna, itu juga termasuk orang-orang yang sombong atau orang-orang yang kiber. Fana'udzu billahi min zalik ya akhwati fillah. Maka dijaga akhlaknya, perilakunya terhadap teman-temannya bagaimana, adab-adabnya terhadap gurunya bagaimana, itu harus diperhatikan agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dosa seperti ini. Taib. Kemudian as-salits yakni at-ta'assub lil madahib wal ara'. At-ta'assub madza? At-ta'assub lil madahib wal ara' itu berfanatik terhadap suatu mazhab dan juga pendapat para ulama. Ada yang fanatik yang contohnya dia mengambil dalil dari ulama ini atau mazhab ini atau kelompok ini. Kemudian dia menganggap bahwa kelompok yang lain atau pendapat yang lain atau mazhab yang lain itu salah. Dia hanya menganggap benar terhadap mazhabnya itu salah ya akhwati fillah. Fayajibu, silakan dilihat, fayajibu ala talibil ilmi an yatakhalla. Yatakhalla itu menjauhi an at-ta'ifa al-hizbiyah bihaitsu ya'qidul wala wal bara' ala ta'ah ala ta'ifa muayyanah atau ala hizbin muayyanah. Yakni madza? Kita harus menghindari
dari berkelompok-kelompok ya akhwati fillah. Kelompok apa? Kelompok suatu pendapat atau suatu mazhab. Nah, yang dimana kita fanatik terhadapnya. Fahada la syakka khilafi manhajis salaf. Famanhaj salafus salih ya akhwati fillah la yata'assabuna lil madahib wal ara. Fassalafus salih laisu ahzaban. Nah, salafus salih itu adalah pendapat atau pendapat salafus salih yakni ahlus sunnah wal jamaah yakni as-sahabah itu tidak membuat ormas-ormas tertentu. Balhum hizbun wahid. Kan tetapi kita di golongan wahid. Apa yakni akhwati fillah? Kita satu golongan semuanya. Kita semuanya sama. Kita satu golongan. Kita adalah muslim yang sama, tidak berkelompok-kelompok yang menyalahkan satu sama yang lain. Yandumuna tahta qaulillahi azza wa jal huwa sammakumul muslimina min qabl. Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menamai kita yakni orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa al-muslimin huwa sammakumul muslimin. Jadi kita itu semua sama ya akhwati fillah muslim. Iya, para ulama terdahulu berbeda-beda pendapat. Ada mazhabnya Imam Hanafi, mazhabnya Imam Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, yang 4 mazhab ini. 4 mazhab ini akhwati fillah ini mazhab yang sahih. 4 mazhab ini mazhab yang sahih yang sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah. Nah, kita juga akan mendapatkan perbedaan dari 4 mazhab ini. Akan tetapi ya akhwati fillah, dengan perbedaan 4 mazhab ini tidak membuat kita terpecah belah ya akhwati fillah, terpecah belah. Karena apa? Di 4 mazhab ini yakni sesuai dengan akidah, sesuai dengan ahlul Qur'an, sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah, yakni madza sesuai dengan Al-Qur'an was sunnah. Nah, jadi ketika ada yang mengambil pendapat Imam Ahmad, maka jangan fanatik. La ta'assub. Ta'assub itu fanatik. At-ta'assub lil madahib wal ara. Maka kita jangan fanatik. Kita mengatakan bahwa contohnya ada yang mengambil mazhabnya Imam Ahmad. Namun ketika ada yang mengambil atau berpendapat dengan dalilnya, dengan mazhab Imam Syafi'i, maka dia mengatakan bahwa siapa yang berpendapat dengan mazhabnya Imam Syafi'i itu dolal, salah. Tidak boleh begitu ya akhwati fillah. Kita tidak boleh melakukan itu. Kita tidak boleh fanatik. Karena apa? 4 mazhab ini sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Fahimtuna hada? Kita sama semuanya ya akhwati fillah. Tidak ada yang membedakan kita di mata Allah kecuali takwa. Kita sama semuanya. Yang penting kita masih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita masih dikatakan al-muslimin. Baik, jadi jangan berpecah belah hanya karena perbedaan pendapat. Nah, kita jangan berpecah belah hanya karena dengan perbedaan pendapat. Yang penting jika pendapat kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka diambil. Nah, maka kita dinamakan al-muslimun. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Fahimtun hada? لأن يا أخوتي في الله يحدث كثيرا الآن في زمننا الآن وكذلك في إندونيسيا. نعم يحدث كثيرا هذا. نعم
Jadi kita sebagai penuntut ilmu ya akhwati fillah harus menghindari perbuatan-perbuatan ini. Dan juga jangan lupa untuk memperbaiki akhlak kita, bertakwa kepada Allah dan juga memperbaiki akhlak kita. Baik ya akhwati fillah, alhamdulillah intahaina min hadzal dars fi hadzal yaum. Siapa yang merasa kesulitan ataupun yang belum paham, tafadhali faman lam tafham fas'alnani mubasyaratan. Is'ali. Fas'alini mubasyaratan. Baik, dan juga jangan lupa untuk mengisi absen di polling di Telegram karena itu juga kehadiran antuna itu sangat penting ya akhwati fillah. Jadi yang tidak mengisi absen itu akan mengurangi nilai kehadirannya. Baik, dan jangan lupa jika antuna tidak paham dengan materi yang antuna dapatkan pada hari ini ataupun sebelumnya, tafadhalna untuk bertanya. فتفضلنا أن تسألنا فمن لم تجمع الواجبات من قبل فلتجمع لأن النتيجة مهمة يا أخواتي في الله. طيب فنختتم على هذا القدر. نختتم بالحمد لله ودعاء كفارة المجلس. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.